Hai Rani, aku Danu. Dan aku, Nisa. Kamu karyawan baru ya? Gak usah gelisah atau grogi gitu Rani. Di sini ada si Kepu yang bakal bantuin menjelaskan tentang kode etik dan perilaku usaha. Hai, aku Kepu, Kode Etik dan Perilaku Usaha. Aku mau mengajak kalian bertiga untuk lebih memahami tentang kode etik perusahaan dengan menaiki wahana virtual. Ayo kita berangkat. Ayo. Ini adalah hal yang paling mendasar bagi seorang pegawai yang teladan, yaitu mematuhi peraturan dan ketentuan Kepu. Kode etik adalah seperangkat aturan atau panduan perilaku yang dirancang untuk memandu tindakan individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kepu mencakup nilai-nilai perilaku yang harus diterapkan oleh karyawan, petugas, dan manajemen dalam bersikap. Yuk, kita lihat penggambaran dari sikap tanggung jawab dan integritas dalam perusahaan. Tanggung jawab dan integritas adalah kunci keberhasilan. Perusahaan telah menyediakan sistem dan SOP yang jelas untuk memudahkan setiap langkah kerja kita. Tanggung jawab kita sebagai karyawan adalah disiplin dalam bekerja sesuai dengan sistem dan SOP yang telah ditetapkan perusahaan dengan penuh integritas. Melindungi aset perusahaan adalah upaya untuk menjaga semua bentuk aset dari risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, seperti pencurian, kerusakan, atau kegagalan operasional. Sebagai karyawan, kita juga harus melindungi aset perusahaan agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Benturan kepentingan ialah ketika kepentingan pribadi karyawan, pejabat, atau direktur bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Misalnya, menerima karyawan tanpa kompetensi karena hubungan keluarga. Wah, ini saudara saya terima saja deh tanpa seleksi. Hei, tidak boleh begitu. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah adanya benturan kepentingan, di mana karyawan mencari keuntungan pribadi dari posisinya di perusahaan. Bro, setelah istirahat kita langsung pulang aja buat ngopi-ngopi bareng teman-teman. Wah maaf bro, aku ada meeting setelah istirahat. Ya udah bro, ngomong-ngomong, ini ada titipan hadiah dari rekanan kamu. Jika menerima hadiah, ada kewajiban pengungkapan atau disclosure. Pegawai harus melaporkan hadiah yang diberikan oleh pihak lain untuk terhindar dari adanya benturan kepentingan di dalamnya. Ini merupakan penggambaran dari kode etik perusahaan perihal hubungan dengan pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan menghormati wewenang pemerintah dalam lingkungan usaha di tempat perusahaan beroperasi, serta berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oh, tidak perlu. Kita tidak diperbolehkan melakukan praktik suap kepada pihak manapun. Kita wajib menjaga integritas dan kode etik perusahaan. Selain itu, di dalam perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas politik. Karena aktivitas politik di dalam perusahaan adalah tindakan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk internal dan eksternal perusahaan. Terima kasih telah percaya kepada kami. Hal yang tak kalah penting adalah karyawan harus menjaga hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Hubungan dengan pelanggan, pemasok, serta masyarakat luas berfokus pada membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan menciptakan nilai. Tanggung jawab sosial atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan seperti memberi bantuan ke sekolah, menanam pohon, memantau air agar tetap jernih, itu menjadi tanggung jawab sosial atau CSR. Merupakan bagian dari penerapan kode etik perusahaan. Hal yang harus diperhatikan sebagai karyawan perusahaan adalah menjaga perilaku persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah kondisi di mana perusahaan-perusahaan dalam satu industri yang sama bersaing secara adil dan etis untuk menarik pelanggan dan meningkatkan produk atau layanan. Betul itu. Jadi kita sebagai karyawan yang teladan harus menjaga sikap dan perilaku yang baik.
Kamu nggak usah khawatir, karena di perusahaan ini terdapat perlindungan hukum bagi karyawan. Selain itu, juga ada sanksi bagi yang melanggar aturan perusahaan. Sanksi dan perlindungan hukum terdapat tindakan indisipliner hingga PHK atau pemutusan hubungan kerja. Tidak hanya itu, bagi yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dilaporkan kepada badan hukum yang telah diatur oleh undang-undang untuk penyelidikan lebih lanjut jika terbukti melanggar hukum yang ada. Kepu ini bukan untuk kamu saja, pegawai baru, tapi untuk kita semua. Sebagai pegawai yang baik, teladan, dan berintegritas. Dan menjadikan perusahaan ini perusahaan yang diberkahi. Jika Anda menemukan adanya tindakan-tindakan yang melanggar etika, Anda dapat melaporkan di hotline WBS, email wbs@agincourtresources.com, telepon 022180672777, tim WBS, email fahrulfauzan@agincourtresources.com, telepon 02811176855.